Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini aku akan berbagi tentang 3 hal yang dapat membinasakan manusia. Nah, di sini diriwayatkan oleh At-Tabrani sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda bahwa ada 3 perkara yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama adalah sifat kikir, yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga adalah merasa bangga terhadap dirinya sendiri atau merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Nah, teman-teman, di sini kita semua harus waspada dengan sifat-sifat ini karena itu bisa membinasakan kita semua. Makanya kita perlu mengkaji bagaimana sih cara-cara supaya kita terhindar dari sifat-sifat itu. Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang kerakusan atau kikir ya yang ditaati. Nah, di sini teman-teman, kikir itu sudah dicontohkan oleh Korun. Nah, ketika itu Allah memberikan harta yang berlimpah kepadanya, namun dengan harta itu tidak menjadikannya taat kepada Allah, tidak menjadikannya beribadah kepada Allah. Itu bahkan akhirnya sama Allah kan dijungkir balikan hartanya, dikubur dalam bumi gitu, berserta dengan dirinya dan harta-hartanya semuanya gitu. Nah, di sini harta juga itu harus ditempatkan di tempat yang seharusnya gitu, seperti berinfak, kemudian bersedekah, kemudian berzakat. Ya seharusnya di mana? Ya di Allah gitu ya, di jalannya Allah gitu. Nah, di sini kita juga harus hati-hati teman-teman kalau misalnya kita merasa lebih mencintai harta kita daripada memberi kepada orang lain gitu ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Takutnya kita akan lebih mencintai harta kita dan memiliki sifat kikir ini, karena kikir itu membinasakan manusia. Makanya pentingnya kita memiliki sifat qanaah gitu ya, karena qanaah itu selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, dan dia itu tidak selalu menginginkan harta gitu, tapi dia malah banyak memberi gitu ya kepada sesamanya. Apalagi sekarang gitu ya, di bulan Ramadan ini, ayo teman-teman kita semua bisa membantu teman-teman kita yang lain yang mungkin masih bingung makan buka dan sahurnya. Nah, kita bantu dengan banyak bersedekah, dengan berinfak, bahkan berzakat ya dia, karena hanya ada di bulan Ramadan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, ada hawa nafsu yang diikuti. Nah, di sini juga harus hati-hati ya teman-teman, karena kalau kita mengikuti hawa nafsu itu sangat bahaya gitu. Bahkan Allah sudah membentangkan 2 jalan nih gitu. Ada yang ketaatan, ada yang jalan fuzur atau mengikuti hawa nafsunya. Nah, di sini kita harus memilih untuk menjadi orang yang taat, karena ketika kita memilih ketaatan, maka kita dapat merendam hawa nafsu kita. Nah, caranya apa? Kita bisa merendam hawa nafsu, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah. Ya, karena Rasulullah juga yang sudah Allah bersihkan hatinya tetap berdoa kepada Allah. Nah, kita juga dicontohkan untuk berdoa kepada Allah, memohon supaya kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian setelah itu kita juga harus berusaha semampu kita untuk merendam hawa nafsunya. Nanti ya ada cara-caranya bagaimana usaha-usaha kita untuk bisa merendam hawa nafsunya. Nah, diriwayatkan oleh Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi itu, di sini berjihadlah melawan hawa nafsu dengan ketaatan kepada Allah dan riyadhah, dengan taat dan riyadhah gitu ya, atau riyadhah itu juga disebutnya olah jiwa gitu. Nah, di sini yang seperti apa gitu. Nah, kalau banyak ketaatan itu bagaimana cara-cara kita untuk semakin meningkatkan ibadah kita gitu, amalan-amalan kita, dan memerangi hawa nafsu kita, memerangi syaitan gitu ya dalam diri ini gitu. Nah, dengan olah jiwa ya gitu, maaf. Nah, di sini jadi bisa dilakukan dengan mempersedikit tidur, kemudian sedikit berbicara, kemudian bersabar ketika diganggu oleh orang lain yang menyakiti kita gitu, kemudian sedikit makan, dan juga kita harus senantiasa banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah ya gitu. Nah, di sini kenapa? Karena
kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita gitu, maka hati kita itu akan kotor ya gitu, akan kotor, dan yang terjadi adalah kita akan binasa ya. Tidak akan ada tanda-tanda kemuliaan dalam diri kita. Namun jika kita dapat atau mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka hati kita itu akan bersih dan akan terpancar kemuliaan dalam diri kita ya. Nah, bahkan dikatakan bahwa ketuklah gitu ya pintu surga. Ketuklah pintu surga itu dengan lapar dan dahaga. Ya, di sini kita yang lagi saum gitu ya, masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Saum di sini juga dapat merendam hawa nafsu ya, dari tadi mah dapat menjaga diri kita supaya menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, dan memperbanyak amal soleh. Terus sedikit berbicara, tidak ghibah ya, tidak mengatakan sesuatu hal yang tidak bermanfaat atau tidak ada faedahnya gitu kan ya. Nah, di sini jadi itu bisa merendamnya hawa nafsu kita. Bahkan Abu Bakar berkata gitu, dari saya masuk pertama kali masuk Islam sampai saya sekarang itu saya tidak pernah merasa kenyang gitu ya, sehingga saya merasakan nikmat ibadah. Masya Allah, sahabat Rasul ya gitu, Abu Bakar As-Siddiq sangat menghindari gitu rasa kenyang gitu ya, berarti menyedikitkan makanan gitu ya, karena tadi nikmat ibadah itu bisa dirasakan. Kalau kita banyak makan, nanti kesadaran akan menjadi ngantuk, malas beribadah gitu. Kan itu bisa mendatangkan celah-celah setan yang masih mengalir dalam diri kita, sehingga membuat kita itu lebih kuat syahwatnya. Tapi dengan kita menahan menyedikitkan makan, maka syahwat kita juga akan bisa direndam. Misalnya kita juga dihadapkan dengan dua pilihan yang halal, beda ya, bukan dua pilihan halal atau haram. Kalau pilihan halal atau haram, kita bisa langsung memilihnya yang halal. Tapi ini mah kita dihadapkan dengan dua pilihan halal. Nah, dua pilihan halal ini kita bisa dalam hati kita lebih condong ke yang mana. Kalau kita lebih menginginkan yang ini, maka jauhi yang kita inginkan, tapi ikuti yang tidak kita inginkan. Karena kalau kita mengikuti yang kita inginkan, itu sama saja kita mengikuti hawa nafsu kita. Padahal yang lebih baik adalah yang, karena tadi hawa nafsu itu hanya ingin yang ringan-ringan saja gitu ya. Nah, jadi bahkan Luqman Al-Hakim juga mengatakan, wahai anakku, janganlah banyak makan dan tidur ya gitu. Karena nanti di akhirat kamu akan bangkrut amal soleh gitu ya. Mungkin yang lain akan bawa amal soleh segunung gitu ya, kita akan bangkrut amal soleh karena kita sangat menyedikitkan tadi untuk amal-amal soleh ketika di dunia ya. Makanya dari sini juga kita diajarkan untuk juhud dan waro gitu ya, supaya kita mengejar kedudukan yang lebih tinggi itu dengan taat kepada Allah, dengan ketakwaan, itu dengan cara merendam hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan akal, diperintahkan menghadap dia, gitu ya. Kemudian diperintahkan berpaling, maka berpaling akal itu. Maka Allah bersumpah dengan segala keagungannya, tidak akan aku tempatkan engkau kecuali kepada orang-orang yang aku cintai. Jadi bahwa ketika akal kita digunakan untuk mentaati Allah gitu ya, maka Allah akan tempatkan kita dengan orang-orang yang Allah cintai. Masya Allah ya. Nah, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan dan merendam hawa nafsu gitu ya, dengan tadi melakukan riyadoh gitu ya, amalan-amalan yang ketaatan kepada Allahnya, kemudian merendam hawa nafsu dengan riyadoh-riyadohnya, menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, sedikit berbicara yang tidak manfaat gitu kan ya. Kemudian ya tadi ada beberapa. Kemudian sekarang dengan juhud. Juhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat di akhirat gitu ya. Juhud itu bukan berarti kita itu di dunia itu harus miskin ya gitu, tidak. Tapi juhud itu bagaimana kita lebih mengutamakan akhirat daripada dunia gitu ya. Ketika misalnya diberikan apel gitu, nah kita memang suka nih apel, kita ingin makan apel gitu ya. Tapi orang yang juhud adalah tidak akan dimakan apelnya. Kenapa? Apel sehat, apel halal gitu, tapi kenapa tidak dimakan? Karena tadi dia ingin merendam keinginannya,
karena ketika manusia sudah diberikan keinginan, nanti lama kelamaan tadi dari keinginan yang banyak itu dia akan ingin ini, ya bisa jadi nanti dia akan selalu mengikuti keinginannya gitu ya. Masya Allah, orang-orang arif gitu ya, yang bisa juhud gitu ya terhadap dunia gitu ya, bahkan bisa jadi meninggalkan kesenangan dunia dan hanya mengharapkan tadi kehidupan kesenangan di akhirat gitu ya. Kemudian waro itu meninggalkan sesuatu yang hukumnya itu syubhat gitu, atau yang belum benar gitu ya. Di sini yang syubhat aja sudah ditinggalkan, apalagi yang haram gitu ya. Yang haram pasti sudah ditinggalkan gitu ya. Nah di sini waro itu lebih ke hati-hati, takut misalnya ini makanan ini misalnya bukan hak saya, tapi saya makan, hati-hati sekali, takut tadi nanti di akhirat itu akan membahayakan dirinya gitu kan ya. Jadi hati-hati kalau melakukan sesuatu itu, dia selalu berpikir dulu apakah ini benar dari Allah, apakah sesuai dengan Quran dan hadis gitu kan ya. Jadi Masya Allah, orang-orang seperti itu yang dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga muncullah ketakwaan di hadapan Allah. Ya kita harus sama-sama ya teman-teman di sini kita bareng-bareng untuk bisa merendam panas ya, kita berlatih di saum Ramadan kali ya. Kemudian yang ketiga adalah merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, atau ujub ya, sombong di sini juga dicontohkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu di surga gitu ya, ada makhluk Allah yang membangkang gitu ya. Allah menciptakan 3 makhluk ketika itu, ya, iblis, malaikat dan Nabi Adam gitu ya. Nah, iblis membangkang untuk membangkang perintah Allah yang diperintahkan untuk sujud ya kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau ya. Di sini berarti kan iblis telah tidak taat kepada Allah dan dia merasa bahwa dirinya itu lebih baik, lebih mulia. Hati-hati juga ya teman-teman di sini, kalau misalnya kita merasa diri kita itu lebih unggul daripada yang lain, lebih pintar, lebih cerdas gitu ya, itu lama-kelamaan akan membinasakan kita. Karena hakikatnya itu sudah menghilangkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya telah sesuai yang Allah inginkan ya. Semuanya kita bisa melakukan apapun itu adalah kehendaknya Allah gitu. Jadi kita mah lemah, kita mah tidak bisa apa-apa. Jadi jangan pernah menyombongkan diri, karena kita adalah manusia yang hina di hadapan Allah. Ya gitu. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan gitu. Mudah-mudahan next kita bisa lagi membahas sharing-sharing bermanfaatnya yang lain ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.